Oke, soal nomor 6. Jika X lebih dari 0 kurang dari sama dengan 5, dan itu soal yang keduanya bukan pertidaksamaan yang keduanya itu bukan X ya, tapi Y. Y-nya itu lebih dari sama dengan negatif 4 kurang dari 5. Manakah angka berikut yang tidak termasuk himpunan nilai X, Y? Yang tidak termasuk. Ya udah, berarti kita harus cari dulu kan si himpunan X, Y-nya. Sama halnya dengan mengerjakan yang penjumlahan dan kuadrat, berarti ini tinggal kita kalikan. Gerak-gerak. Berarti tinggal kita kalikan nih. Kita cari nilainya yuk. Untuk X dikali Y-nya, kita cari satu-satu. Untuk X-nya 0, Y-nya 5. Ini 0 dikali 5 sama dengan 0. Ini tandanya kurang dari, karena kan tanda keduanya kurang dari kan, kurang dari. Terus yang kedua, X dikali Y, ini untuk nilai X nya 5, nilai Y nya negatif 4 sama dengan negatif 20. Ini tandanya kurang dari sama dengan, karena keduanya tandanya ada sama dengannya. Oke, terus yang selanjutnya, ketika X-nya 5 dan Y-nya juga 5, ini sama dengan 5 kali 5, 25. Tandanya kurang dari, tidak ada sama dengannya, karena hanya ada salah satu nih yang ada sama dengannya. Yang satunya ada, yang satunya tidak kan, makanya ini ya tidak ada. Terus yang keempat, X dikali Y ketika X-nya 0 dan ketika Y-nya negatif 4. Ini kan 0 nih, tandanya kurang dari, tidak ada sama dengannya, karena hanya salah satu yang ada sama dengannya. Nah, dari keempat ini kita dapatkan untuk nilai maksimalnya itu kita dapat di negatif 20. Dan nilai minimalnya itu kita dapatkan di 25. Oke. Terus pertidaksamanya gimana kah? Ya udah, kita bikin. Berarti X dikali Y itu maksimal kan? Lebih dari sama dengan negatif 20 kurang dari 25. Ya udah, kita lihat di opsinya. Karena pertidaksamaan X-nya bentuknya seperti itu, min 20 kan masuk nih, karena ada sama dengannya. Min 20 masuk, min 12 otomatis masuk, karena kan terus ke sana, makin ke kanan makin besar. 0 jelas masuk. 25 apakah masuk? Tidak ya, karena ini tidak ada tanda sama dengannya. Berarti yang nomor 6 ini jawabannya yang D, 25, karena 25-nya nggak masuk nih. Sedangkan untuk yang E, 12 itu ada di himpunan di sininya. Tuh, seperti itu. Oke, nomor 7. Jika X ditambah P lebih dari A ditambah 2 kurang dari B ditambah 2, dan Y ditambah P itu lebih dari B kurang dari C, dengan B itu lebih dari A kurang dari C. Nah, kita cari hubungannya antara X dengan Y-nya. Seperti biasa, kalau ada soal seperti ini, berarti kita selesaikan satu-satu X-nya dan Y-nya. Kita selesaikan yang X-nya terlebih dahulu. Berarti A ditambah 2 kurang dari X ditambah B kurang dari B ditambah 2. Kita mau bikin kita samakan dulu bentuknya kayak pertidaksamaan yang keduanya. Berarti kedua ruas kita kurangi dengan 2. Berarti yang ini jadi X plus P dikurangi 2. Nah, ini A plus 2 dikurangi 2. 2 sama 2-nya kan bis, berarti tinggal A. Yang di sini B plus 2 dikurangi 2, berarti tinggal B. Oke, berarti ini yang barunya. Lihat ya, dari bentuk yang ini sama yang ini udah sama nih,
udah bisa masuk ke syarat yang ini. Nih, syarat yang ini. Berarti didapatkan nih, kalau X plus P min 2 itu kurang dari Y plus P. Ya enggak. Nih, dari yang ini sama yang ini dimasukkan ke syarat yang ini, itu didapatkan seperti ini. Karena kan X plus P itu lebih dari A kurang dari B. Dan Y plus P itu lebih dari B kurang dari C. Oke, bisa ditangkap. B itu lebih dari A kurang dari C. B-nya. Nah, udah dapat nih. Terus Kak gimana Kak? Kalau misalkan keduanya nih, yang ini sama-sama punya P kan? Kita hilangkan nih P-nya. Berarti kita kurangi dengan P. Keduanya kita kurangi dengan P. Berarti yang ini jadi X min 2, yang ininya jadi Y. Karena kita nggak tahu nih nilai A, B, C-nya itu berapa, dan di sini didapatnya itu X min 2 kurang dari Y, nggak ada kan? Berarti hubungan X dan Y itu tidak dapat kita tentukan. Sehingga nomor 7 jawabannya yang E. Selanjutnya nomor 8. Jika diketahui pertidaksamaan M kuadrat dikurangi 8M ditambah 12,5 lebih dari 0, dan pertidaksamaan dengan bentuk pecahan, pembilangnya itu 5N ditambah 3, penyebutnya N-1 kurang dari sama dengan 2, di mana N-nya tidak boleh sama dengan 1. Maka kita cari hubungan M dan N-nya. Ini mirip dengan soal nomor 5. Kita cari nilai M dan N-nya. Oke, kita cari nilai M dulu ya. Sama juga, ini nggak bisa kita langsung faktorkan. Karena ini 12,5 ya. Kita nggak tahu nih faktornya berapa. Berarti kita pakai rumus diskriminan atau yang rumus ABC. 1, 2. Berarti min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Langsung ya kita masukkan. Ingat ini nilai A-nya, ini B-nya, ini C-nya. B-nya itu kan min 8 nih. Min 8 dikali min, berarti positif 8. Plus minus B kuadrat. Min 8 dikuadratkan. Positif 64 dikurangi 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 12,5. 12,5 dikali 4 itu dapat 50. Diakarkan 2 dikali 1 2 ya. Yuk kita selesaikan. Berarti 8 plus minus 64 dikurangi 50 berapa adik-adik? 14 ya. Berarti akar 14 per 2. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal cari M1 dan M2-nya. Berarti M1-nya 8 plus akar 14 dibagi 2. 8 ditambah akar 14 itu kalau mau kita keluarkan berarti sekitar 3,74 sekian lah, 3,744 sekian bagi 2 berarti berapa nih? 11, 14, langsung aja ya, 5,87. M2-nya 8 dikurangi akar 14 dibagi 2. 8 dikurangi 3,74 dibagi 2. Ini dapat 2,13. Nah, berarti didapatkan, sehingga didapatkan kalau M-nya itu kurang dari 2,13 atau M-nya itu
lebih dari 5,87. Dari mana nih kurang sama lebihnya? Ingat, yang negatif tandanya berubah. Lanjut ya. Kita cari nilai n-nya. Sama kayak sebelumnya, tambah 3 per n-1. Nggak boleh kali silang ya. 2-nya kita pindahkan ke sini, berarti min 2. Oke. Samakan penyebutnya. n-1. Ini 5n plus 3. Ini 2n-1. Kurang dari sama dengan 0. 5n plus 3 min 2n plus 2. Min 2 dikali min 1 ya. Per n min 1. Yuk kita selesaikan. X sama X. Yang sendirian sama yang sendirian. 5n dikurangi 2n berarti 3n. Ditambah 5 per n min 1. Kurang dari sama dengan 0. Berarti dimana di sini ya? 3n plus 5 kurang dari sama dengan 0. 3n kurang dari min 5. Berarti n kurang dari min 5 per 3. n-nya seperti ini. n-nya seperti ini. Karena didapat m dan n-nya seperti itu, berarti hubungan antara m dan n tidak dapat kita tentukan. Jadi jawabannya lagi-lagi yang kayaknya enak ya kalau soal yang kayak gini semua. Oke, nomor 9. Jika diketahui pertidaksamaan x-nya itu lebih dari negatif 5, kurang dari sama dengan 7, dan y-nya itu lebih dari negatif 10, kurang dari sama dengan 2. Maka nilai yang merupakan y kuadrat min x kuadrat. Oke. Hati-hati ya di sini, x kuadrat min x kuadrat. Seperti biasa, kita cari nilai x kuadrat dan y kuadratnya dulu. Berarti ini x kuadratnya. Kita cari terbesar dan terkecilnya. Berarti nilai terbesarnya itu ininya di 0. Terus ada sama dengannya karena 0-nya masuk. Ininya 49. Sebenarnya gampangnya gini aja sih. Ini kan 5 kuadrat, 7 kuadrat. 5, 5, 25, 7 dikuadratkan 49. Berarti paling tingginya itu di angka 49. Nah, kenapa mulainya dari 0? Karena tadi yang sudah kakak jelaskan, ketika kita bagi 2, negatif dan positifnya, dia pasti akan keduanya itu akan, yang satunya batas atasnya 0, yang satu batas bawahnya 0 kan. Nah, min 5 ketika dikuadratkan jadi positif 25 tuh. Yang ini 79, kita kan cari yang paling besar angkanya. Berarti yang 49-nya, yang 5-nya atau 25-nya nggak dimasukkan. Batas bawahnya ini jadi 0. Batas bawahnya. Batas atasnya pakai yang pangkatan yang paling tinggi tadi. Itu sih paling gampangnya. Kalau misalkan kalian masih bingung, Kak dapat 0 dari sama 49-nya dari mana? Tapi kalau mau dijabarkan, sama kayak nomor berapa tadi tuh yang kita ngerjain seperti ini. Sebentar kakak lihat dulu, nomor 4 ya. Seperti nomor 4, di nomor 4 itu kan kakak jabarkan tuh dapat 0 sama dapat 64 itu dari mana gitu kan. Ini juga sama kalau mau dijabarkan seperti itu. Sama seperti yang di video materi yang kakak sampaikan di poin ketiga itu, yang pengkuadratan. Berarti yang ini y kuadrat, ingat berarti ini jadi sama dengan 0. Kenapa ada sama dengannya 0-nya? Karena 0 itu masuk di sini. Ya kan? Ini kan dari batas bawahnya negatif 10 nih, tapi negatif 10-nya nggak masuk. Berarti mulainya dari anggota 9 itu, anggota Y itu mulainya dari negatif 9 sampai 2. Kalau yang ini, anggota X-nya itu dari negatif 4 sampai 7. 0 masuk kan di keduanya, makanya ada sama dengannya. Tuh, penjelasan berikutnya untuk masalah kenapa 0-nya sama dengan.
Nah, kalau udah ininya berarti sini 2 sama 10. Kalau dikuadratkan kan paling tinggi 10 nih. Jadi 100. Ya enggak, 4 kan masuk kan ke 100 itu. Berarti batas atasnya 100. Nah, tadi bentuknya itu y kuadrat min x kuadrat. Ini masih x kuadrat. Ya udah, kita bikin dia jadi kita bikin nilainya jadi min x kuadrat. Berarti semuanya kita kalikan dengan negatif. 0 dikalikan negatif tetap 0 ya. Min x kuadrat min 49. Ingat adik-adik, dikalikan dengan negatif berarti tandanya harus berubah. Tuh ya. Tahu kalau misalkan mau dibikin enak nih kayak gini semua tandanya, berarti min x kuadrat lebih dari sama dengan negatif 49 kurang dari sama dengan 0. Ya udah, kalau udah kayak gini berarti y kuadrat min x kuadrat, berarti tinggal dijumlahkan ya. Nih, dijumlahkan, kalau ini sama ini dijumlahkan gini kan. Yang ini sama yang ininya dijumlah, berarti 0 ditambah negatif 49. Negatif 49. Yang satunya, oh ini ada salah nih di sini. Ini harusnya kurang dari, karena ininya nggak ada sama dengannya ya. Oke, lanjut. Berarti yang 100 sama yang 0, karena hanya salah satu tanda yang ada sama dengannya, berarti yang ini tidak ada sama dengannya. 100. Oke, kita lihat di opsinya. Manakah nilai yang merupakan y kuadrat min x kuadrat? Berarti y kuadrat min x kuadrat ini nilainya meliputi negatif 49 sampai 100. Tapi ingat, 100-nya nggak termasuk, makanya dia selangnya terbuka. Sedangkan 49-nya selangnya tertutup, artinya si 49-nya itu masuk. Tuh kan? Berarti jawabannya yang D. 49 ya, karena kan 100 nggak masuk. Negatif 149 ke sini nggak masuk kan, karena batas bawahnya negatif 49. Negatif 100 nggak masuk. 125 karena kan batas atasnya 100 nggak masuk, dan 100 pun dia nggak masuk angkanya karena dia hanya sampai 99. Jadi jawabannya yang D. Oke. Soal nomor 10. Diketahui bentuk pecahan dengan pembilangnya itu 5n ditambah 3, penyebutnya n ditambah 1, kurang dari bentuk pecahan pembilangnya n, penyebutnya 2m ditambah 1. Nah, kita mencari hubungan antara m dengan n-nya. Berarti kita mencari nilai m dan n-nya terlebih dahulu. Ingat, soal pecahan nggak boleh dikali silang. Kita pindahkan nih, bikin yang ruas kanannya itu jadi 0. Berarti 5n ditambah 3 per m plus 1, pindah nih, min n per 2m min 1 plus jadi 1 min ya, kurang dari sama dengan 0. Ada yang bisa disederhanakan, Dedek? Ada ya. Ini sama ini. Berarti tinggal 5n plus 3 per m dikurangi n per 2m kurang dari sama dengan 0. Kita samakan penyebutnya. Berarti per 2m. Karena per 2m berarti ini jadi 10n ditambah 6. Karena dikali 2 ya. Ini kan 2m dibagi m kan 2. 2 dikali 5n plus 3. 2 dikali 5n 10n plus 3 dikali 2 plus 6. Ininya tetap min n kurang dari 0. 10n dikurangi n berarti 9n plus 6 per 2m kurang dari sama dengan 0. Ya udah, berarti
9n plus 6 kurang dari sama dengan 0. 9n kurang dari min 6. Berarti n kurang dari min 6 per 9. Atau kalau mau disederhanakan, n kurang dari 2 per 3. M-nya berarti 2M lebih dari sama dengan 0. Berarti M lebih dari sama dengan 0. N-nya kurang dari sama dengan min 2 per 3. M-nya kurang dari 0. Kita nggak bisa nentuin nih. D-nya ada di mana? Ya nggak, karena kan N-nya kurang dari negatif 2 per 3, M-nya kurang dari 0. Berarti kalau seperti ini, hubungan M dan N tidak dapat ditentukan. Yang C.